Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin, qamarin nabiyyin, wasidrati muntahal arifin, sayyidina Muhammadin Sallallahu wa alaihi ala wasallam. alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Imam al-Muttaqin wa ya Safan al-Ma'abidin wa ya Qawiyal Arkan wa ya Habib al-Rahman wa ya Mujriyal Kalamil Qadim wa ya Shifa'a Asqabis Saqim. Hadapan Guru Agung Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syekh Muhammad Maslun radhiyallahu anhu dosen surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi kita ringan langkah kaki kita menuju ke sini untuk sama-sama kita menakikan. Yang kami hormati Ketua HMT Bapak Haji Sutrisno, Bendahara Bapak Haji Muji, Bapak Haji Salamun, serta ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini masih di bulan Rabiul Tsani seperti yang sudah dibahas oleh Ustaz Sarwan. Saya mengambil huruf alif yang kedua, yaitu iman. Abah mengutip ayat Al-Quran Al-Baqarah 208. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah ala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Artinya yang di sini yang dipanggil adalah orang yang sudah beriman. Artinya sudah Islam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian kepada Islam yang kaffah, totalitas. Padahal dia sudah Islam, karena di sini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Artinya di sini orang yang beriman yang dimaksud itu orang yang sudah Islam, tetapi Islamnya masih di jasad. Sudah bersyahadat, sudah sholat raga, artinya pekerjaan badan itu sudah dilaksanakan, ibadahnya badan itu sudah dilaksanakan. Untuk masuk ke dalam Islam yang kafah, tidak ada cara lain kecuali ditalqin dengan kalimat la ilaha illallah. Dimasukkan kalimat ini ke dalam bulu, ke dalam kulit, daging, tulang sampai ke sumsum. Artinya meraga sukma. Kalau Abah sering menyebut itu sampai ke sumsum, bukan hanya kulit dan daging saja, sampai ke darah semuanya. Kalimah ini meraga sukma. Jadi kita yang sudah ditalqin
sudah secara kafah Islamnya. Bagi yang belum ditalkin masih belum kafah, masih zohiriyahnya saja, batiniyahnya belum Islam. Makanya ketika sholat badannya Allahu Akbar, mulutnya Allahu Akbar, badannya mengangkat tangan sedekat, kemudian rukuk ini dan seterusnya sampai salam, ruhnya tidak ikut karena ruhnya belum Islam. Yang Islam baru jasadnya, itu pun bagus. Ya, bagus, dapat pahala, insya Allah, mudah-mudahan masuk surga. Tetapi belum bisa bersama Allah. Makanya orang-orang ini sholatnya juga nggak bisa khusyuk, karena alat khusyuk adalah ini. Setelah dimasukkan ke dalam ruh kita bersamanya, maka sholat kita menjadi khusyuk. Iman itu masuk, takwa itu masuk. Karena takwa, iman, khusyuk itu barangnya hanya satu, la ilaha illallah. Yang diringkas jadi ini. Ya, jadi zikir khafi. Nah, ketika kita sholat zikir khafi, itu sudah jasadnya bersamanya, ruhnya bersamanya. Nah itu, jadi ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. La tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kita ikut turut langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Dengan kita berzikir bersama dengan Allah, selalu bersamanya, selalu zikir khafi didawamkan, diistiqomahkan di dalam hati kita, maka kita terhindar dari yang namanya godaan syaitan. Maka ketika kita sudah bersama Allah, maka kita tidak akan bisa, tidak akan berani untuk melanggar aturannya. Maka kita akan ikut aturannya. Ya, jadi setelah ikut aturannya, menjauhi larangan-larangannya, maka yang terjadi adalah tingkah laku kita menjadi soleh, dipandang orang enak, tidak gampang marah, karena sudah bersamanya, tidak akan berani. Seperti halnya kita ketika ada istri kita di samping kita, walaupun ada cewek cantik lewat, juga kita pura-pura gak lihat, ya? Karena apa? Ada bini di samping, daripada kena tonyong. Ya gitu. Kalau kita sudah bersama Allah, maka kita tidak akan berani untuk melanggar perintahnya. Pasti kita akan patuh. Maka dengan kepatuhan inilah kita tidak akan mengikuti yang tadi. Ala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Iman itu sendiri membagi menjadi 5 iman. Yang satu, yang pertama itu iman maqbu. Apa itu iman maqbu? Iman yang tidak naik, tidak turun, dia rata, tidak pernah naik, tidak pernah turun. Itu imannya para malaikat. Karena malaikat kalau sujud dia akan sujud terus, yang tahmid terus, yang takbir terus, yang rukuk terus. Jadi dia memang tidak dikasih nafsu, sehingga imannya itu stabil, tidak naik, tidak turun, tidak naik, tidak turun. Yang kedua adalah iman maksum, iman yang terpelihara. Iman ini dimiliki oleh para nabi, para aulia, seperti guru kita. Iman yang selalu naik, tidak pernah turun.
karena dia terpelihara, terjaga, maksud terjaga, terpelihara. Itu imannya para nabi. Sedangkan iman yang ketiga adalah iman maqbul, iman yang kadang naik, kadang turun. Ini ya kelas-kelas kita lah, ya. Kelas-kelas kita. Kadang lagi males, naik, manakibannya kurang, turun itu. Ketika lagi semangat, sampai bangun malam pun kerjakan semuanya. Alhamdulillah, itu lagi naik. Masih mau. Masih mau sholat malam, manakiban semangat. Ya orang-orang yang manakibannya semangat itu lagi naik itu. Cirinya kan begitu. Kalau yang itu tidak kelihatan, wah bisa-bisa ini lagi turun ini. Ya kan? Lagi turun. Ya kan? Kalau yang manakiban ada, nah, naik itu. Ya namanya kita lagi menempuh yang sering diucapkan oleh Pak Muti, lagi menempuh keikhwanan, ya, lagi menempuh proses menuju kesucian jiwa. Ya gitu. Perjalanan itu kalau lagi malas, ya malas, kadang-kadang zikir juga cuma 165 pas-pasan, ya kan. Kadang-kadang habis sholat karena kerja sudah dipanggil bos, Sayyiduna baru nah, 3 kali, kemudian Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW, lebih takut sama bosnya, langsung ditinggal pergi kok. Ya itu lagi ngedrop itu, ya lagi ngedrop. Nah, syukurnya guru kita itu kalau 3 kali di lain waktu diganti dikodok, supaya dalam 1 hari itu tidak kurang dari 165 kali 5. Tuh, Mas Agus, tidak kurang dari 165 kali 5 waktu. Semakin banyak semakin bagus. Ya, syukur kalau setiap waktu bisa 500.000. Makanya bikin itu apa namanya, tasbih yang 500 minimal. Jadi tidak mikir berapa putaran, tahu-tahu udah pendol aja 500 gitu. Bikin nggak apa-apa, ada maling-maling itu dijual juga ada. Jadi indah, enak lah. Aduh indah ya. Mudah-mudahan ya, biar apa ya, iman kita itu naik, turun dikit, naik lagi, jangan turun sampai ke drop mentok bawah baru naik. Ya Allah ya. Makanya dengan kita sering berkumpul seperti ini, itu akan menarik iman rekan kita yang tadinya malas-malas dengan duduk seperti ini, yang tadinya kalau di rumah la ilaha illallah. Atau kalau di sini sebelahnya semangat la ilaha illallah, tidak sempat ada ngantuk jadinya. Ya. Yang kalau di rumah perasaan sudah 500 padahal masih 50, tasbihnya sudah jatuh ke sono. Nah itu. Apalagi kalau ya kan? Udah kayak gitu ngiler lagi, ya kan, absen. Sampai ngiler saking nikmatnya orang pikir. Ya, tapi yang kayak gitu tetap hukumnya itu kita lagi pikir, ya. Walaupun secara zahirnya ya sampai ngiler. Alhamdulillah sampai ngiler. Ya. Itu hukumnya lagi pikir tetap, karena niat awalnya itu lagi pikir, ya. Tapi semakin banyak semakin bagus. Kita semangatlah. Kita sudah di Hikmat Market Tambun, ada setiap malam Jumat underground namanya. Masih namanya underground ya Pak Haji? Apa sekarang?
Amaliyah malam Jumat diganti. Dulu kan namanya underground. Karena underground itu kayak Bahasa sono lah ya. ada namanya Bahasa sono lah. iya, underpass. Ya, kayak gitu. Jadi sekarang amaliyah malam Jumat. Insya Allah setiap malam Jumat di Hikmat Malakil Tambun itu ada amaliyah seperti ini. Ya, tidak banyak, tidak ada wakil talqinnya. Tapi walaupun tidak ada wakil talqin, kira-kira menurut bapak-bapak, Abah ada nggak di sini? Ada. Ada, karena Abah selalu ada di tempat mana? Kita. Maka dari itu jaga adab ketika kita mana? Iban. Jangan selonjor sembarangan. Karena di sekitar kita ada guru kita beserta ahli silsilah. Ya. Jadi duduknya Jadi- panjang. Ya memang kadang-kadang memang pegel. Bagi yang suka tua-tua, kalau saya kan masih muda ya, jadi pegelnya nggak terasa. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Atas makasih apa ini? Emang nggak ada yang nama Supriyanto lagi? Nggak ada, cuma satu. Saya pikir bukan saya gitu, masih ada lagi nama Supriyanto. Saya berharap nama itu nama yang